Nah, pasti berharap putarannya juga satu aja ya Kak? Ya, berharapnya satu putaran biar nggak membuang anggaran-anggaran negara terlalu banyak. Berharapnya kayak gitu sih. Untuk debat capres ketiga ini nih yang kakak harapkan apa sih? Yang kakak dapatkan dari debat capres ketiga ini? Semoga Indonesia NKRI tetap solid, nggak terpecah belah walaupun pilihannya beda, tapi kita tetap satu tujuan, NKRI harga mati. Selain itu apa lagi Kak? Di debat capres ini yang ingin kakak dapatkan dari masing-masing paslon? Semoga tetap damai ya, tetap damai. Jadi walaupun nanti udah misalnya salah satu ada yang terpilih jadi capres, jadi presiden, bisa saling merangkul lah. Lebih enak kan, seperti pasangan yang kemarin Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo. Mungkin yang kali ini pun bisa merangkul paslon-paslon lain. Ini kakak juga ikut mensupport salah satu pasangan calon di acara terakhir ini. Ini gimana nih Kak? Kenapa sih lebih tertarik untuk satu pasangan calon ini? Menurut aku apa ya? Gak ada alasan untuk beliau korupsi, gitu aja sih. Karena semua udah ada, jadi memang benar-benar tulus untuk membangun negeri ini. Dari dua debat capres sebelumnya, kakak pernah menyaksikan juga nggak sih Kak? Sering. Dan menurut kakak nih tanggapan dari dua debat capres sebelumnya apa nih hasil signifikan yang bisa didapat? Signifikannya lebih ke ada beberapa paslon yang menyudutkan salah satu paslon. Cuman kan ya udah namanya juga berpolitik ya, berpolitik yang namanya juga berdebat pasti ada saatnya untuk menyudutkan orang, ada saatnya enggak. Jadi ya sah-sah aja selagi itu masih di batas wajar. Mendukung salah satu paslon. Ingin berpolitik juga tuh seperti apa sih mungkin? Enggak, lagi suka memantau politik. Karena menurut aku politik zaman sekarang itu yang sekarang tuh lebih menarik aja sih, lebih suka aja. Sejak kapan kan mungkin? Sejak waktu pas awal Pak Jokowi itu udah mulai sih 2011 itu udah mulai suka, udah mulai tertarik. Tapi bukan aku yang pengen terjun, tapi aku hanya sebagai pemerhati politik. Karena kan kita juga sebagai warga negara yang baik pengen dong punya pemimpin yang baik, punya pemimpin yang bagus. Sudah ada yang menawari Kak untuk berpolitik juga mungkin? Sempet ada, cuman aku tahu diri. Aku bukan ahli di bidang itu dan aku nggak mau. Karena aku pun nih, kalau misalnya punya pemimpin yang menurut aku pemimpin itu kurang bagus ya, atau nggak dia bukan ahlinya tapi kok dia maksain, aku aja kecewa. Apalagi kalau misalnya aku harus menjalani hal yang sama kan, sama aja aku menjilat ludah sendiri kan. Tapi mau belajar nggak sih mungkin untuk menuju ke sana gitu? Untuk kedepannya mungkin pengen sih ada sedikit belajar, cuman kalau untuk kayak nyalonin kayak gitu belum kepikiran. Kalau misalnya nyalonin mungkin mau di daerah mana? Bandung kah? Tempat asal atau seperti apa? Belum terpikir, justru itu belum terpikir sama sekali. Tapi memang ini juga mengedukasi masyarakat gitu ya untuk memilih gitu, jangan sampai golput ya tanya. Betul, wajib jangan sampai golput karena kan kita sebagai warga negara yang bisa menentukan masa depan negara. Ini rame nih, caleg sekarang nih kota capres sekarang perang bintang ya. Perang bintang? Ya, di mana salah satu capres ngambil grup band terkenal, betul. Slang, satu gimana melihatnya ini Teh? Menurut aku sih ya positif aja, apalagi kan aku juga sama di dunia entertain ya, jadi menguntungkan para pekerja di dunia entertain. Jadi nggak jadi masalah sih, selagi itu positif, selagi itu nggak ada yang menyinggung satu sama lain, oke aja. Tapi Teteh pernah ditawarin juga nggak untuk bergabung dengan salah satu paslon nih sebagai untuk jadi caleg gitu? Ya, sebut jadi promo ya. Brand apa? Untuk jadi ikutan kampanyenya gitu Teh. Paling kalau aku lebih ke profesional sih nyanyinya aja. Kan seperti sekarang nih Teteh nih mendukung Prabowo nih, kenapa mendukung Prabowo nih Teh? Karena menurut aku ya Pak Prabowo itu orang yang tulus, orang yang baik, dan apalagi ya yang maksudnya yang beliau harapkan, karena kan beliau udah ada semuanya, udah punya semuanya, jadi memang beliau benar-benar tulus untuk memajukan negara Indonesia. Kalau menurut Teteh pandangan paslon 1 seperti apa sih? Aduh, 1 2 boleh lah, kan sebagai warga negara nih. Paslon 1 aku suka sih, aku suka Pak Anies juga orangnya sangat pintar merangkai kata, bagus banget. Jadi mungkin aku harus banyak belajar
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau paslon 3 teh? Paslon 3 orangnya spirit banget kan, suka jogging gitu kan, olahragawan banget. Jadi mungkin aku harus belajar diet sama beliau. Ini kan juga di sini kan juga banyak juga caleg yang artis-artis tadi teh menyinggung artis yang ikutan caleg nih, seperti apa nih teh? Sebenarnya nggak apa-apa sih, lagi itu artis punya kompeten, kenapa enggak gitu. Yang disayangkan itu, yang tidak dibolehkan itu kalau misalnya artisnya nggak mempunyai kompeten tapi dipaksakan untuk nyalek, itu yang sangat disayangkan. Bisa dibilang aji mumpung nggak sih teh? Bisa dibilang ya, bisa dibilang, karena kan mungkin untuk mendompleng kepamorannya mungkin. Tapi kan nggak semua artis kayak gitu, banyak juga artis yang berkompeten. Teh sebagai harapan calon presiden seperti apa sih impian Teh Novi Rizky nih? Impian untuk presiden yang akan datang. Yes. Ya semoga negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, bukan berkembang aja. Negara yang maju, negara yang smart, negara yang SDM-nya luar biasa, SDA-nya juga udah luar biasa, SDM-nya harus makin mendukung, dan pengen teknologi juga lebih canggih. Terus kayak keamanannya, sistemnya semuanya lebih bagus, lebih canggih. Pengennya maju, jadi negara yang maju. Ajakan dong Teh untuk memilih di 2024 ini nanti 14. Yuk buat Gen Z dan Gen milenial dan Gen dewasa juga, untuk jangan lupa tanggal 14 Februari yuk sama-sama ke TPS untuk mencoblos. Diusahakan wajib ya, jangan golput, karena kita sebagai anak bangsa, kita yang bisa menentukan masa depan kita seperti apa.